luar kota. Kebetulan mobil ini sudah dibawa ke port, jadi identifikasinya satu di TCM transmission control module, kemudian di ABS, kemudian yang ketiganya lagi di power control module. Jadi 3 item ini untuk di Ford Fiesta pada umumnya sering terjadi trouble-nya di ABS automatic brake system. Jadi mobil ini tahun 2011 sering terjadi di modul ABS. Yang kedua di PTM power control module, karena kita berdasarkan data sebelum kita mengeksekusi mobil ini, karena mobil ini mobil Amerika, kita harus ambil data sebelum melanjut ke tahap pekerjaan. Kalau untuk di transmission matic-nya, ini trouble-nya di power time control module. Artinya di modul TCM tidak memberi sinyal ke transmisi matic ini. Pada saat kita perpindahan gigi masuk di transmisi 1 atau 2, itu respon ketiganya lambat perpindahan. Artinya itu bisa terjadi untuk level TCM-nya tidak maksimal untuk mendorong solenoid valve ke transmisi matic yang ada di bawah. Kemudian kita membahas masalah PCM, power control module. Di mobil ini ada power control module, itu data trouble-nya di crankshaft position sensor. Artinya gejala crankshaft position sensor itu pertama pagi susah, yang kedua ada lompatan, yang ketiga bisa sekali-sekali terputus seperti mata rantai putus satu tak hidup lagi, atau sebaliknya pada saat dingin susah hidup, atau waktu panas pas mati kita parkir dihidupkan bisa mati, atau terjadi jeduk. Trouble yang terjadi di mobil ini biasanya itu mengarah ke check engine sudah pasti. Kemudian kalau untuk ABS itu seperti digambar di sini, ini ke ABS, ini ABS, ini ada gambar berkelok, ini biasanya masih ke ABS. Ini satu gambar. Untuk di handbrake-nya pasti tidak berfungsi. Oke sobat, ini untuk apa? Untuk modul ABS di sini ada kontrol modul. Kemudian nih ada data trouble-nya invalid data reserved from electronic control module, power control module A. Invalid data reserved from instrument panel cluster module. Kemudian kontrol modul, artinya nih yang ketiga item ini membaca pertama kontrol modul, kemudian pelaporan di instrumen cluster yang berada di speedometer yang ada di depan, mengeluarkan beberapa item di speedometer. Oke sobat otomotif, mungkin untuk di Ford, karena kami di sini cuma membahas masalah data, tidak langsung mengeksekusi pekerjaan, karena mobil ini untuk biaya perbaikannya mahal. Satu, yang kedua seperempatnya, karena tahap pekerjaannya agak rumit. Kalau kita dengan harga mobilnya, ya mungkin dari harganya, mungkin dari tahunnya mungkin jatuh, tapi di seperempatnya masih bertahan karena mobil ini seperempatnya impor. Jadi kita membahas masalah data trouble, karena si konsumen ini datang keluhannya mencari solusi apa penyakit di mobil ini. Jadi setelah saya dapat ini dari hasil data trouble, saya kembangkan. Yang kita kerjakan itu 3 item, satu ABS, yang kedua transmission control module, kemudian crankshaft position sensor. Jadi crankshaft position sensor terbaca di TCM-nya itu terbaca nih, ini power control module dari TCM itu terhubung ke transmission control module. Artinya di salah satu solenoid valve tidak bekerja, efek tidak memberi sinyal dari transmission control module atau dari ECU-nya ke solenoid valve matic. Kemudian ABS juga termasuk makanan rutin di Ford Fiesta, khususnya di 1,6. Itu umumnya terjadi di modul ABS yang berada di depan, karena itu kelalaian dari faktor pemakaian kurang kontrol minyak rem.
atau cara pemakaian yang tidak maksimal dalam perawatan masalah ABS. Apalagi kita umumnya di Sumatera jalannya kurang bagus, masuk lubang kecepatan tinggi mendadak akan mengakibatkan naik ABS bermasalah. Oke sobat otomotif, kali ini saya akan membahas trek. Ini mobil ini dirancang bagus untuk kelas posisi Eropa ya. Kalau untuk Asia, kelemahan satu, ini posisi dari intake untuk buang panas dari mesin. Kemudian extra fan yang ada di depan terlalu dekat dan rapat antara extra fan dengan mesin. Artinya dengan suhu panas berlebih, efek untuk pendingin mesin akan tidak bekerja dengan maksimal. Hanya saja itu kelemahan di Ford Fiesta. Kalau untuk rancang bangun mesin, untuk standar Ford, baik itu Escape, Mazda 3 Ford Fiesta, itu hampir sama dari rancang bangun, hampir sama. Hanya saja perbedaannya, coba kita lihat, ini posisi mesin. Posisi mesin terlalu dekat dengan kipas pendingin. Artinya tidak bisa maksimal kipas pendingin untuk mendinginkan mesin dengan situasi iklim yang berada di Indonesia, yaitu iklimnya panas. Kemudian sifat orang Indonesia suka menghidupkan mobil waktu parkir, menghidupkan AC dan malas turun di mobil karena Indonesia panas. Jadi kebiasaan itu membuat mobil ini pertama overheat, yang kedua sering terjadi di Ford ini overheat, yang kedua mengurangi atau menurunkan daya ketahanan komponen yang ada di mobil ini. Oke sobat otomotif, mungkin sekian dulu video singkat ini, semoga bermanfaat. Salam otomotif.